Latihan perdana, jelang duel melawan Irak, timnas Indonesia mendapat kabar baik, dan Irak justru sebaliknya. Pelatih Irak terkejut, lihat perubahan besar skuad Indonesia yang mereka hadapi saat di Basra, dan skuad Indonesia yang akan mereka hadapi di GBK. Pengakuan percaya diri Ragnar, akan balas kekalahan Indonesia atas Irak di GBK. Sebelum kita bahas secara lengkap, mohon Anda simak hingga selesai, agar Anda dapat memahaminya secara utuh. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. What do you think the match will be against Iraq? Yeah, I think it's a strong opponent. They've shown it, but I think we've also shown the last games that we have quality now, and yeah, we play at home, of course. So this is for us also an advantage. So yeah, it's gonna be a fight, but yeah, that's the thing we need to do. We need to play hard and make a fight. Do you have any particular message for your fans? Hope to get the same support the next two games, and yeah, it really feels like we can do it together then. So yeah, let's support each other and make the best out of it. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dibanjiri kabar gembira jelang laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak pada tanggal 6 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga tersebut sangat penting bagi skuad Garuda untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Jika Indonesia mampu meraih satu kemenangan dari dua laga, melawan Irak atau Filipina, maka satu tiket babak ketiga sudah berada di genggaman. Menghadapi pertandingan nanti, Sintayong memanggil 22 pemain terbaiknya termasuk para pemain abroad. Jelang pertandingan krusial tersebut, Sintayong mendapat banyak kabar baik, yang mana kabar baik tersebut terkait kemungkinan yang bisa membuat timnas Indonesia menyapu bersih dua laga yang tersisa, melawan Irak dan Filipina. Lantas, kabar gembira apa saja yang didapat timnas Indonesia jelang laga kualifikasi Piala Dunia tersebut? Yang pertama, timnas Indonesia dipastikan akan tampil full skuad terbaik. Sintayong akan memiliki pemain terbaiknya melawan Irak dan Filipina. Semua pemain dalam kondisi terbaik, tidak ada pemain yang mengalami cedera. Selain itu, para pemain inti yang dipanggil Sintayong dilepas oleh semua klub yang mereka bela. Sejumlah pemain terbaik Sintayong seperti Jay Izes, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, Nathan Choaon dan beberapa pemain lainnya, dipastikan semua hadir dengan kondisi yang baik, yang mana beberapa pemain baru skuad Garuda tersebut, belum pernah dihadapi timnas Irak sebelumnya. Situasi baik ini akan membuat timnas Indonesia akan berduel dengan kekuatan yang berbeda, dibandingkan laga pertama saat melawan Irak lalu. Ketika itu, Indonesia kalah dari Irak dengan skor 1-5. Lalu di laga kedua, Indonesia ditahan imbang Filipina dengan skor 1-1. Kabar baik yang kedua, timnas Irak tengah diterjang polemik dalam pemanggilan sejumlah pemain terbaiknya. Skuad terbaik Irak beberapa dari mereka mengalami halangan sebab cedera. Di sisi lain, ada sejumlah pemain yang tidak dalam performa terbaik. Untuk mengatasi hal itu, pelatih Irak Jesus Casas memaksimalkan dengan tetap memanggil pemain terbaiknya yang tidak mengalami halangan. Namun dikolaborasikan dengan sejumlah pemain lain, Irak dengan skuad pincangnya akan berduel menghadapi timnas Indonesia dengan skuad terbaiknya. Dalam hal ini, Indonesia bahkan lebih diunggulkan dari Irak. Hal itu juga disampaikan beberapa media Asia Tenggara. Dengan materi skuad terbaik dengan kondisi optimal, Sintayong diharap mampu meraih poin penuh. Pelatih timnas Irak, Jesus Casas mendapat banyak kritikan oleh ribuan supporter Irak, sebab Jesus Casas dianggap tidak siap untuk menghadapi Indonesia dengan skuad terbaiknya. Apalagi sejumlah pemain pengganti Irak dianggap sangat minim pengalaman. Terlepas dari itu, Irak mau dengan skuad terbaiknya ataupun tidak, itu bukanlah masalah bagi Sintayong. Bahkan jauh hari sebelumnya, Sintayong optimis akan meraih hasil penuh saat menghadapi Irak di Gelora Bung Karno. Walaupun sejatinya Indonesia hanya butuh satu kemenangan dari dua laga melawan Irak dan Filipina, namun Sintayong menargetkan kemenangan di dua laga tersisa. 낙관적으로 볼 수 있다고 생각하고 우리 홈 2연전도 우리 홈에서 하기 때문에
우리 홈팬들한테 즐거움을 주기 위해서. Kabar baik berikutnya, jelang berduel di Gelora Bung Karno, pelatih Irak Jesus Casas bahkan sudah memantau skuad timnas Indonesia. Dia mengaku, dari 6 pertandingan kualifikasi Piala Dunia, pertandingan melawan Indonesia di Gelora Bung Karno akan menjadi laga tersulit bagi kami. Terlepas dari apapun hasilnya, saya tidak begitu mengkhawatirkan, sebab kami sudah diuntungkan dengan poin penuh di pertandingan sebelumnya. Kemenangan menjadi target mati Indonesia yang tidak mungkin bisa ditawar. Saya tahu hal itu saat Sintayong membuat pernyataan sesaat setelah mengalahkan Vietnam di Hanoi dengan skor telak 0-3. Tentu kekuatan Indonesia saat ini sangat jauh berbeda dengan dulu. Irak harus susah payah mengalahkan Vietnam dengan skor tipis 0-1. Gol tunggal itu tercipta di waktu injury time, tepatnya di menit 96, sebelum pada akhirnya peluit pertandingan berakhir. Sedangkan skuad Indonesia saat ini jauh berbeda. Mereka ketambahan beberapa pemain baru yang berkualitas, yang sebelumnya belum pernah kami hadapi. Namun mereka dengan mudah mengalahkan Vietnam di Maidin dengan skor 0-3. Itulah rujukan Jesus Casas dalam menimbang kekuatan terbaru timnas Indonesia yang akan mereka hadapi di GBK. Apapun hasilnya, kami akan berusaha yang terbaik di Gelora Bung Karno nanti. Itulah ungkapan penutup Jesus Casas. Dari pernyataan pelatih Irak Jesus Casas itu, tentunya Irak menyadari akan menghadapi sejumlah pemain yang berbeda, dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Melawan Indonesia di Gelora Bung Karno dengan skuad terbaik Indonesia, ini akan menjadi tantangan terberat bagi Irak dan ia mengakui hal itu. Walau apapun hasilnya, Irak dipastikan sudah lolos putaran ketiga. Jika Indonesia benar-benar bisa melumat Irak di GBK nantinya, dengan otomatis, Indonesia juga resmi lolos putaran ketiga tanpa harus menunggu pertandingan terakhir melawan Filipina. Sebab 10 poin Indonesia sudah tidak mungkin dikejar oleh Vietnam dan Filipina. Jika Sintayong sangat percaya diri tim asuhannya akan membalas kekalahannya saat melawan Irak di Basra. Bahkan para pemain timnas Indonesia juga sangat percaya diri tinggi akan balas permalukan Irak sekaligus meraih poin penuh di GBK. Kesempatan balas dendam ini benar-benar dimanfaatkan Sintayong untuk membalas kekalahan memalukan 5-1 saat bertandang di Irak. Saat itu, timnas Indonesia harus berduel dengan skuad yang pincang, yang mana setidaknya ada 6 pemain inti timnas Indonesia tidak dapat bergabung, seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Justin Hubner dan beberapa pemain inti lainnya. Dan untuk saat ini, Indonesia ketambahan sejumlah pemain berkualitas seperti J.I.Z, Ragnar Oratmangun, Tom Hey, dan Nathan Choaon, ditambah sejumlah pemain inti lainnya yang dulu belum sempat bertemu Irak saat di Basra. Maka dari itu, kesempatan emas ini akan dimanfaatkan Sintayong untuk balas dendam dengan memaksimalkan skuad terbaik timnas Indonesia, melawan timnas Irak yang sedang pincang, selayaknya pertandingan Indonesia di Basra yang lalu, yang mana Indonesia juga pincang saat melawan skuad terbaik Irak. Rasa percaya diri serta rasa ingin balas dendam itu tidak hanya dirasakan Sintayong saja. Bahkan pernyataan balas dendam dan percaya diri itu juga diungkapkan langsung oleh winger timnas Indonesia, yakni Ragnar Oratmangun. Dia mewakili rekan satu tim. Ia cukup percaya diri menatap duel lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Indonesia akan bertemu Irak dan Filipina. Dua laga tersebut cukup krusial demi menjaga langkah skuad Garuda lolos ke putaran ketiga dan mengunci tempat di Piala Asia 2027 mendatang. Pasukan Sintayong minimal butuh 1 kemenangan untuk bisa melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, melalui Ragnar Oratmangun. Berikut ungkapan Ragnar Oratmangun pada media. Saya bersiap untuk pertandingan timnas Indonesia. Ini akan menjadi pertandingan yang sengit tentunya. Tapi kami memiliki tim yang bagus. Kalau kami melakukan yang terbaik dan memberi segalanya, saya rasa kami bisa menang 2 kali saat pertandingan. Apalagi kalau kami bermain di kandang. Saya punya perasaan yang bagus untuk pertandingan selanjutnya. Itulah ungkapan penutup Ragnar Oratmangun. Bagaimana dengan prediksi Anda soal pertandingan antara Irak dengan skuad pincangnya melawan Indonesia dengan skuad terbaiknya, yang mana pertandingan itu digelar di kandang sendiri? Silahkan beri prediksi jalannya pertandingan, sekaligus prediksi skor Anda di kolom komentar. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya. Bye YT Real.